Dari kepolisian, kami tidak ada lelah untuk selalu mengingatkan kepada para pengemudi yang melintas jalur tol Padalenyi agar tetap mengutamakan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Kami lakukan kegiatan-kegiatan, contohnya pada saat malam hari kita sering melaksanakan patroli dan melakukan penindakan dengan tilang terhadap kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Dikandung maksud agar dapat menyelamatkan pengguna jalan lainnya yang sudah sesuai aturan namun di jalan menemukan kendala, ada kendaraan lain yang kurang tertib. Kemudian kita juga melaksanakan upaya-upaya seperti penindakan dengan operasi odol, kemudian himbauan-himbauan terkait Kamsel Tipcar Lantas di jalur tol kami, baik yang pengendara yang berhenti di luar rest area agar memasuki rest area sesuai dengan aturan supaya meminimalisir kejadian. Adanya beda kecepatan, kemudian adanya kepadatan lalu lintas, dan atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu. Yang kedua adalah parkir di bahu jalan dan disparitas kecepatan. Tadi parkir di bahu jalan dan berkendara selain di lajur paling kiri atau si tabrak depan belakang. Ini juga sudah diatur di Undang-Undang tentang Jalan Tol dan juga di PP ini tentang aktivitas tersebut membahayakan keselamatan bagi para penumpang. Yang keempat adalah bangunan liar yang ada di Rumija dalam peningkatan keselamatan dan ketertiban di jalan atau di sini ini bisa mengukur berat dari kecelakaan yang ada di jalan tol. Selanjutnya ini adalah Bapak yang ada di sini belum familiar gitu ya, kalau di Cipularang 116, kemudian yang kedua di KM 91400 dan 2600. Jadi untuk JPD ini mungkin agenda hari ini ialah sosialisasi berkendara di jalan tol. Sosialisasi ini rutin kita lakukan 6 bulan sekali kurang lebih itu akan kita lakukan. Bu, ini untuk pembekalan supir sendiri hingga saat ini seperti apa sih? Jadi ini memang targetnya yang akan atau peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah dari kurang lebih 30 supir truk dan bus. Jadi ini insya Allah akan lebih tepat sasaran terkait dengan bagaimana cara mengendara atau cara berkendara di jalan tol gitu Mas. Baik, tadi untuk upaya-upaya atau upaya peningkatan dari Jasa Marga yang dilakukan dalam Mas. Jadi untuk upaya yang dilakukan oleh Jasa Marga untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban yang ada di jalan tol itu salah satunya adalah kita menyediakan jalur penyelamat darurat atau yang disingkat JPD. Itu kita ada di jalur Bandung, jadi dari Bandung ke arah Jakarta itu ada 3 JPD. Yang pertama itu ada di KM 116, yang kedua di KM 92600, dan yang ketiga ada di KM 91400. Jadi himbauan untuk para pengguna jalan, baik itu pengemudi truk, bus, ataupun kendaraan kecil, jika dirasa mengalami remblong, itu bisa menggunakan jalur penyelamat darurat kami. JPD kami ini juga sudah kami lakukan peremajaan, sehingga insya Allah bisa sesuai dengan namanya, yakni penyelamat darurat. Dari data-data yang ada, memang untuk JPD ini di tahun 2024 ada peningkatan, jadi ada lebih datanya itu salah. Di 2023 ada sekitar 17 kendaraan yang masuk ke JPD dengan mungkin tingkat fatalitasnya ada 1 orang, dan di tahun 2024 ini sampai dengan sekarang kendaraan yang masuk ke JPD itu meningkat. Jadi sejumlah kurang lebih 19-20 kendaraan dengan tingkat fatalitas 0. Jadi bisa membuktikan bahwa alhamdulillah JPD kami ini bisa berfungsi dengan baik. Dari kepolisian, kami tidak ada lelah untuk selalu mengingatkan kepada para pengemudi yang melintas jalur tol Padalenyi agar tetap
mengutamakan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Kami lakukan kegiatan-kegiatan, contohnya pada saat malam hari kita sering melaksanakan patroli dan melakukan penindakan dengan tilang terhadap kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Dikandung maksud agar dapat menyelamatkan pengguna jalan lainnya yang sudah sesuai aturan namun di jalan menemukan kendala, ada kendaraan lain yang kurang tertib. Kemudian kita juga melaksanakan upaya-upaya seperti penindakan dengan operasi odol, kemudian himbauan-himbauan terkait Kamsel Tipcar Lantas di jalur tol kami, baik yang pengendara yang berhenti di luar rest area agar memasuki rest area sesuai dengan aturan supaya meminimalisir kejadian adanya beda kecepatan, kemudian adanya kepadatan lalu lintas, dan atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terbatas. Yang kedua adalah parkir di bahu jalan dan disparitas kecepatan. Tadi parkir di bahu jalan dan berkendara selain di lajur paling kiri atau si tabrak depan belakang. Ini juga sudah diatur di Undang-Undang tentang Jalan Tol dan juga di PP ini tentang aktivitas tersebut membahayakan keselamatan bagi para penumpang. Yang keempat adalah bangunan liar yang ada di rumah dalam peningkatan keselamatan dan ketertiban di jalan, atau di sini ini bisa mengukur berat dari kecelakaan yang ada di jalan tol. Selanjutnya ini adalah Bapak yang ada di sini belum familiar gitu ya, kalau di Cipularang 116, kemudian yang kedua di KM 914.